Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Terima kasih masih setia ya. Kita lanjutkan dengan bagian yang ke-8 ya. Sesi yang ke-8 masih melanjutkan pembahasan soal nomor 1 ya. Kita baru menjawab 2A dan B ya. Sekarang C, yaitu kecepatan bola saat mencapai setengah dari tinggi maksimum ya. Nah, kita lanjutkan ya dengan menggunakan rumus kecepatan ya, tentu saja. Nah, kita gunakan rumus kecepatan yang ketiga ya, atau rumusan GLBB yang ketiga, atau rumusan kecepatan kuadrat ya. Nah, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2GH gitu ya. Nah, kita substitusi saja ya. H itu adalah setengah HM ya. Nah, setengah HM gitu kan. Sedangkan HM itu adalah V0 kuadrat ya. HM-nya itu adalah V0 kuadrat dibagi 2G. Jadi kalau setengahnya nantinya menjadi V0 kuadrat per 4G ya, 2 kali 2 ya. Nah, itu. Kemudian ya substitusikan ke sini kan. Jadi nantinya VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2G ya. Min 2G kali V0 kuadrat per 4G gitu. Nah, tentu saja nantinya kan ini bisa ya, G-nya kan G dibagi G gitu kan, kemudian 2 dibagi 4 berarti 1 berbanding 2 ya, itu 1 berbanding 2 nantinya. Maka di sini adalah yang tertinggal adalah V0 dan 2 di bawah ya. Jadi V0 per 2 atau setengah V0 kuadrat per 2 atau setengah V0 kuadrat. Berarti VT kuadrat adalah V0 kuadrat dikurang setengah V0 kuadrat. Berarti ya setengah V0 kuadrat kan gitu. Setengah V0 kuadrat ya, sehingga ya berarti VT adalah setengah akar 2 kali V0 gitu ya. Setengah akar 2 kali V0. Nah, berarti kali 40 ya, berarti setengah akar 2 kali 40 atau 20 akar 2 meter per sekon ya. Itu kecepatan saat mencapai setengah dari tinggi maksimum ya. Nah, setengah dari tinggi maksimum masih ke atas ya. Kita lanjut sekarang ya. D itu adalah selang waktu untuk mencapai tanah ya. Tentu saja kita bisa menggunakan ketinggian 0 gitu ya. Ketinggian 0 itu kan berarti ada di tanah, di atas tanah ya. Nah, kita gunakan rumusan yang bagaimana ya? Tentu saja yang ada H-nya, yang ada yang ditanyakan T ya, yang ada H dan T gitu kan. Tentu saja adalah rumusan nomor 2 ya, rumus jarak gitu kan. Nah, kalau rumus nomor 3 itu tidak ada T-nya ya. Rumus yang nomor 1 tidak ada H-nya kan gitu ya. Sehingga yang cocok adalah rumus nomor 2 atau rumus jarak dalam GLBB ya. Nah, kita lanjut. Kita masukkan H-nya 0 ya, merah ini kan. V0 kali T dikurang setengah GT kuadrat. Kita jangan langsung menggunakan angka langsung ya, supaya kita mendapatkan deking nantinya ya. Karena ini termasuk keadaan khusus ya, keadaan istimewa gitu kan. Nah, kita lanjut. Nah, berarti di sini kan setengah GT kuadrat pindah ke kiri ya, jadi positif ya. Setengah GT kuadrat positif sama dengan V0 kali T ya. T boleh kita coret kan. Nah, maksudnya ini T kali T ya, jadi dibagi T tinggal T-nya saja, ini tinggal hilang T-nya kan dibagi T, sehingga nantinya ya setengah GT sama dengan V0. Tentu saja T adalah V0 dibagi setengah G ya, setengah G pindah gitu ya. Sehingga kalau dibagi setengah sama dengan dikali 2, artinya T sama dengan 2 V0 per G. Nah, ini adalah selang waktu untuk mencapai tanah dari gerak vertikal ke atas gitu ya. Kalau kita membuatkan ini adalah deking ya, dan deking itu kalau dihafal ya terlalu membebani kita, terlalu banyak ya. Nah, makanya harus tahu dari pembuatannya saja ya, penyusunannya saja gitu kan. Nah, dan syaratnya yang penting ini gitu kan. Nah, jadi kalau ingin dicari berapa besarnya sesuai dengan
besaran-besaran yang diketahui tadi, berarti 2 kali V0-nya adalah 40 dibagi G-nya 10. Ya, berarti 80 bagi 10 adalah 8 sekon ya. Ya, kita lanjutkan ya. 8 sekon jawabannya D. Kemudian E itu ditanyakan kecepatan ya sampai tanah kembali ya dengan menggunakan ya tentu saja dengan syarat H ya sama dengan 0 gitu kan, ditanyakan V, jadi berarti rumus itu harus ada H dan ada V gitu. Tentu saja V nya adalah V akhir ya, V saat menyentuh tanahnya, bukan V0 kan. Nah, berarti yang cocok adalah persamaan nomor 3, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2GH ya. Ingat min karena gerak vertikal ke atas. Langsung masukkan hanya 0, berarti ini hilang ya. Kita dapatkan bahwa VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat, berarti VT sama dengan V0 ya. Udah jelas ini kan, 40 meter per sekon. Nah, itu kita sudah menuntaskan soal yang pertama. Untuk lebih mempersingkat waktu, kita lanjutkan dengan soal yang kedua ya. Nah, soal yang kedua yaitu tentang gerak vertikal ke bawah ya. Nah, sebuah bola dilempar vertikal ke bawah pada kecepatan 10 meter per sekon ya dari sebuah tebing ya, sebuah tebing gitu ya, setinggi 25 meter gitu. Anggap saja kita di bawah tebing gitu kan. Nah, jika percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat ya, maka pertama kecepatan bola saat mencapai tanah ya. Nah, setelah saat mencapai tanah apa nanti cirinya gitu ya. Ya, tentu saja ya dia sudah mencapai sudah mencapai jarak 25 gitu kan. Nah, karena dia berasal dari 25 kemudian sampai ke tanah, berarti dia sudah menempuh jarak 25 kan gitu kan. Nah, kemudian B-nya selang waktu mencapai tanah atau dasar. Tadi kecepatannya, sekarang selang waktunya ya. Kemudian C adalah selang waktu bola saat mencapai setengah dari tinggi tebing ya. Tinggi tebing adalah 25 meter, berarti 12,5 meter ya. Ke bawah dan ke atas juga sama, berarti dia sudah menempuh jarak 12,5 meter. Kemudian D nya adalah kecepatan bola saat mencapai setengah tinggi tebing ya. Jadi kecepatan dan waktu aja ya. Nah, kita lanjut ya. Diketahuinya ya, ini mohon maaf ya, mohon maaf ini 15 ya, harusnya 10 atau harusnya 15 ya. Kita nanti lihat saja ya pekerjaan kitanya ya. Ya, diketahui ya, A itu untuk menghitung kecepatan ya. Untuk menghitung kecepatan berarti yang ada kecepatan rumusnya ya, rumus 1 atau rumus 3. Nah, dan pasti ya yang cirinya itu adalah H sama dengan 50 meter. Jadi sudah mencapai jarak tempuh 50 meter dari atas ya, karena ini gerak vertikal ke bawah ya. Maka tinggal disubstitusi saja ya. Masukkan berarti VT kuadrat sebenarnya 15. Oh, jadi nanti soalnya yang kita revisi ya. Soalnya saja yang kita revisi karena kita mengikuti yang sudah kita kerjakan saja ya. Nah, jadi ini adalah 15 ya. 15 meter per sekon ya. Kita lanjut ya, kita lanjut. Ini kita langsung main angka ya. Harusnya kita jangan dulu masukkan angka ya. Nah, berarti ini 15 kuadrat ditambah 2 kali 10 kali 50 ya. Berarti 215 dikuadratkan adalah 225 ya. 225 ditambah ini 2 kali 10 kan, atau 2 kali 50 ke sini ya. Berarti 100 kali 10 ya. Jadi 1000 kan. Nah, jadi ini karena ini dijumlahkan berarti 1225 ya. VT kuadrat, berarti VT-nya adalah akarnya yaitu 35 ya meter per sekon. Nah, itu selang kecepatannya ya. Selang waktunya bagaimana ya? Kita bisa menggunakan rumusan yang ada waktunya ya.
bisa menggunakan rumus 1 atau rumus 2 ya.